kelas sore di hutan UI Bike Park. 7 hari gue main di hutan UI rutin dan tidak ada satu hari pun tanpa belajar mountain bike lagi. Apa aja ilmu-ilmunya? Simak terus karena gue akan jabarin full di video ini. So, untuk yang belum, like, subscribe, dan tombol lonceng dulu baru gue mulai. Oke, sampai ketemu di dalam. Rock and roll! What's up rock and roll? Belajar tidak mengenal usia. Meski udah seumuran kita ini, kita, lu doang kali Nes. Well, maksud gue 30-40an ini, gue tetap rutinin belajar goes lagi di hutan UI, tapi on weekday. Kenapa? Karena weekendnya kan dia masih tutup. Jadi weekday, gue belajar lagi di hutan UI. Dan udah jadi tradisi, namanya kelas sore. Dari 7 hari ini doang, gue dapat banyak banget ilmu dari beberapa pro rider, beberapa suhu, dan instruktur profesional yang biasa main di hutan UI. Berikut gue rangkum beberapa cuplikannya di video ini. Kita mulai dari yang paling basic, yaitu pumping track. Pumping adalah sebuah teknik yang sangat basic tapi sangat kepake di track. Fungsi pumping adalah lo bisa mendapatkan percepatan sepeda tanpa lo harus pedaling, men. Jadi bisa dibilang kayak speed gratis. Mungkin awalnya kelihatannya sederhana, tapi ngelakuinnya susah banget dan cenderung menguras tenaga. Iya, tangan lebih tekuk. Jadi lebih santai. Ngos-ngosan. Putri duyung, putri duyung, putri duyung. Putri duyung. Berikutnya adalah satu obstacle yang cukup ekstrim, yaitu drop jump. Ini lagi rame di mana-mana dan semua orang ngerasa perlu untuk nguasain skill bisa nge-handle drop jump ini. Drop jump adalah kondisi di mana trek terpotong dan mengharuskan kita untuk lompat ke bawah. So, ini cukup ekstrim, cukup advance. Nah, di sini Rudy sengaja datang untuk fokus belajar drop jump. Di mana? Di drop kayu. Intinya apa ya? Dilemesin aja badannya supaya sepedanya tuh nggak kaku. Jadi banyak orang bilang diangkat handlebarnya, jangan diangkat, justru kalau diangkat jadinya begini kan. Sebisa mungkin nih karena receivernya adalah hampir flat atau nggak cenderung ke bawah, kita tahan aja, bukan diangkat, cuman tahan doang posisinya Supaya tetap lurus. Terlalu ngedrive banget, jadi tahan aja posisinya. Terus posisi badan juga, kan banyak yang bilang ambil udah di belakang, jangan. Justru kita tetap di atas tengah-tengah sepeda, baru kita berdiri, kita udah posisi siap nih, posisi kita udah crouch gitu. Pada saat di ujung, kita tahan aja, nggak usah diangkat banget, di flow aja. Yang orang salah tuh badannya yang pertama kaku, yang kedua udah posisinya udah di belakang duluan. Iya, itu jangan. Salah. Banyak orang bilang mikirnya kan kayak ngambil turunan curam, enggak. Ngambil drop itu sebisa mungkin ban depannya jangan langsung begini, jangan langsung ngedai. Gitu ya, pas di sini, ini diginiin gitu. Set gitu ya. Ya. Badan jangan terlalu ke belakang tapi. Yes. Pokoknya posisi badan itu udah posisi ready, istilahnya posisi ready kan. Speednya segitu ya. Kenceng itu malah. Sebenarnya bukan masalah pesannya ragu, jadi ragu karena kepikirannya jadi kalau udah di sampai kita fokus udah kesini aja, jangan kepikiran yang lain. Relax, commit, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Lagi. Sampai dapat komitnya. Kemarin kan gue juga dipompa komitmen. Komitmen bisa dipompa kok, Rut. Fucking easy, man. Fucking easy, man. Nice. Fucking easy, man. Nice. Happy? Kayak
Kayak mimpi jatuh bener dah. Jos ya. Cuman gue segini mimpi jatuh ya. Kalau kayak di RPG tuh bener-bener kayak enggak tiba-tiba apa tuh? Happy. Sebentar gimana rasanya? Kayak keluar berkali-kali. Lihatnya ke berem. Push. Berem, lihat berem. Oke. Lagi? Kagian masih. Udah dapat yang enaknya. Kasihan nih pembina. Nah, Pak Guru. Thank you. good. Ya. Mumpung masih di dalam hutan, sekalian aja kita bahas satu obstacle yang udah jadi karakter khas dari hutan UI Bike Park. Akar. Mau itu dibelokan, mau itu ditanjakan, mau itu di turunan, akar di hutan UI mah nggak ada punten, nggak ada kulonuon, dia selalu ngedadak hadir sebagai obstacle yang cukup menantang. Seringnya ngeselin. Itu enak. Tiba-tiba akarnya kok jadi gede-gede gitu. Di sini Yosa Tobing punya tips and trick gimana cara kita nge-handle akar di track. Jadi kalau kita main di UI itu kan banyak banget ketemu sama akar. Dan percaya atau enggak semua akar di sini tuh harus dihindarin. Justru kadang-kadang ada line yang lebih cepat itu ngelewatin akar. Contohnya kayak gini. Ini akarnya kan panjang ya. Kalau kita ngeliat dari posisi kita datang dari sini. Dari sini kita, wah akarnya gede, yang aman di kiri. Kita pasti cenderung ambil sini. Yes. Padahal itu sangat kurangi speed. Lihat deh, di UI itu kecenderungan akar di bawah itu semakin mendekati ke pohonnya, dia semakin landai. Line terbaik itu adalah di sini. Not there. Oke. Kita lihat contohnya. Asiknya ngilmu sama yang udah pro. Kalau gue mesti lebar, gue terpaksa mesti ini. Dan gue mesti ngerem di sini. Oke. Nah, kita lihat yang versi lebih cepatnya. Oke. Iya, jauh lebih cepat. Tapi ada yang lebih cepat lagi. Oke. Bagaimanapun juga, line tadi meskipun dia lurus, akar itu pasti akan menahan speed kita. Akan lebih bagus kalau kita bisa hop, itu akar. Oke. Walaupun kita belum bisa lancar bunny hop, dengan sedikit pampingan bisa lebih mengurangi hambatan yang dibikin oleh si akar itu. Kita coba lihat ya. Kita coba. Oke, jadi itu sedikit tips dari gua. Kalau kita main di trail yang banyak akarnya seperti di hutan UI, nggak cuma berlaku sama akar ini sih, ada beberapa section yang juga kita akan ketemu akar di mana jauh lebih cepat ngelewatin akar atau ngelompatin akarnya daripada mesti kita ngendarin. Segitu itu tips dari gua. Semoga berguna buat teman-teman semua. Rock and roll. Pusing toh akar. Berikutnya adalah cornering pada berem. Semua trek mountain bike pasti punya berem. Dia mau crossing. Nah, ternyata ngehandle berem tuh nggak sesederhana yang kita pikir, men. Ternyata tricky juga gitu loh. Nah, di sini Yosa lagi-lagi nge-share tips sama trik bagaimana cara kita nge-handle berem. Kalau berem itu yakin aja nggak usah direm, hajar langsung. Karena kurvanya dia akan pasti ngikut akan ngedorong kita asal fokus mata kita berada di exitnya. Gue yang gue tahu kan pas belok terbang sini loh. Nah itu kan iya. fokus matanya Mata jangan lu. di exitnya, jangan di titik atas beremnya, di exitnya. Kita akan kedorong terus, akan kebalik terus arah luarnya. Kalau gue di sini matanya berarti ke Fokus ke sono. pohon. Jangan pohon. Exit, Exit. exit Patokan di situ, dari situ. Jadi takutnya kalau kita ngeliat fokusnya ke sini, kita malah ngarahnya ke sana. Itu masalahnya gue tuh. Jalurnya gini. Set. Tapi matanya gini. Udah ngeliatin exit terus. Set. Untuk awalan pasti Baru. ngambilnya pendek-pendek kayak gini.
Yang penting fokus aja dulu. Nggak usah berusaha untuk dapet sini banget, nggak usah itu dulu. Yang penting lihat, yang penting enaknya dulu. Ntar lama-lama kalau makin kencang pasti akan dapet sini. Fokus di exit, fokus di exit. Badannya lemesin, agak ke depan dikit. Nah, yang ini pasti lu suka. Jumps dan tabletop. Dan ini juga lagi menjamur di mana-mana. Ketika gue belajar kicker ramp, lalu gue ngadepin tabletop, itu ilmu kicker ramp gue tuh bubar, men. Bubar total. Karena launchernya bagus, tanpa effort yang banyak, kita pasti akan terbang tinggi dan menjauh. Makin rock and roll. Lukman Azazi. Itu 3 tahun lebih tua dari gua, tapi loncatnya kayak begitu, men. Edan. Nah, di sini Lukman Azazi mencoba nge-share gimana cara nge-handle tabletop sambil mempertahankan speed. Kalau kita ngambil pick up, kita akan lebih safety dan akan lebih kencang. Itu bedanya kalau kita ngambil R atau enggak R. Kalau R, gaya oke, action oke, tapi ada risiko di situ. Kapan landingnya, waktunya. Tapi kita pick up, lu sekencang apapun, lu akan aman. Dan itu waktu akan menjamin, lu akan lebih cepat. Gitu. Rock and roll. Racing style. Bicara tentang berms dan tabletop, tentunya bermuara kemana? Ke dual cross. Yes, dual cross adalah sebuah track paket lengkap untuk lu nerapin semua skill yang lu pelajarin untuk berem, roller, tabletops, dan masing-masing ini variannya pun beda-beda. Berikut adalah 3 run gua yang paling mending dari 7 run gua di dual cross di bawah bimbingan, di bawah ancaman Jack Jacobs ngegebah gua dari belakang. Pontang panting. Jadi jangan main speed, enakin di tekniknya dulu. Oke. Biar ini ya dapat kelihatan. Ya. Bareng ya, 3. udah itu. 1 ya. Ya, siap. Ya. Ya. Lagi ayun, langsung cepat. Ya. Kurang naik. Hai. Pelan malah over bermnya. Wah, Enggak juga. nah, masalahnya nggak main speed tapi agak goyang sekali. 3, 2, 1. Siap-siap, ya. Masih kurang. Siap-siap, telat. Guys, Siap, lagi kurang. Terakhir di ujung. Ya, banyak banget koreksinya. Iya. Ya, itu digoyang badannya. Lagi, pelan. Langsung, wah cakep. Wah, telat.
Siap, depan bareng, fokus. Cekat. Masih lagi. Garis lurus. Dihajar garis lurus lagi, Om. Manajemen speed, body position, pumping, atur waktu, atur napas, semua dijadiin satu. Yes, dual cross adalah paket lengkap. Buat apa sih gue belajar teknik di dual cross? Gue kan mainnya trail. Nah, tapi pada kenyataannya di trail pun teknik itu perlu. Ini kelihatannya sepele bagi orang-orang yang penggemar trek, teknis ya. Tapi dari ujung sampai akhir, lu ada beberapa teknik yang harus lu pelajarin per section. Kalau lu udah bisa taklukkan dari dual cross ini, lu dimanapun treknya lu akan jago. Sebuah klaim yang sangat berani. Iya, karena di sini ada berem. Berem itu kecil, bukan besar. Gimana lu rebah, tapi aman. Ada tabletop, gimana lu take off, gimana landingnya. Take off-nya pun berbeda-beda. Dari table 1, table 2, table 3, itu beda-beda take off-nya. Itu variasi tabletop yang lu harus pelajarin. Jadi rider mesti cerdas ya. Lu harus cerdas. Papa rock and roll. Dia jadi ikon itu rekor-rekor lain. Dia jadi ikon lain terus. Gak berlebihan kalau gue bilang Hutan UI Bike Park adalah sebuah sekolah untuk belajar mountain bike bersama dengan suhu-suhu, pro rider, dan instruktur profesional di mana mereka nggak pernah segan untuk berbagi ilmu, untuk berbagi skill. Keren. Sekian dari gue, semoga menghibur, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum, sekali lagi gue ingetin, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng. Gas sekarang. Rock and roll baby!